السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وآله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan takwa,
dan juga nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita dengan iman dan ketakwaan yang kita miliki untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah pada tanggal 27 Rajab tahun 1447 Hijriah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita memperingati peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana peristiwa ini hanya diberikan khusus kepada Rasulullah SAW. Belum pernah peristiwa yang serupa diberikan kepada manusia sebelum Rasulullah dan juga setelah Rasulullah SAW. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan undangan kehormatan kepada manusia yang paling terhormat, yang ditemani dengan malaikat yang juga terhormat. Perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Ketika kemudian Rasulullah SAW di sepanjang perjalanannya mendapatkan hikmah-hikmah yang begitu besar, yang juga kemudian diajarkan kepada kita semua. Bagaimana ketika Rasulullah berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat. Ketika di akhir salatnya kemudian Rasulullah memberi salam, Rasulullah menyaksikan di belakangnya telah menjadi makmum semua nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, dan para malaikat diperintahkan kepada Allah untuk turun menjadi makmum Rasulullah SAW. Yang kemudian ketika Rasulullah Mi'raj membuka 7 pintu langit, bertemu dengan para nabi-nabi yang mulia, sampai kepada Sidratul Muntaha. Ketika kemudian malaikat Jibril tidak mampu mengikuti Rasulullah lagi, karena cuma Rasulullah yang diberikan undangan khusus tersebut, sampailah Rasulullah kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya. Ini adalah undangan yang begitu terhormat. Kita kenal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dijuluki dengan Kalimullah, yang mampu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sinai meminta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru 0,0% dari cahaya Allah yang ditunjukkan, Nabi Musa kemudian pingsan, tidak sadarkan diri selama 40 hari. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bukan cuma melihat cahaya Allah, tapi langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari peristiwa yang begitu menakjubkan ini, kita perlu melihat apa yang melatar belakangi sehingga Rasulullah mendapatkan hadiah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-10 kenabian, di mana tahun tersebut dijuluki dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena di tahun itulah Rasulullah kehilangan 2 pilarnya, 2 orang yang selalu mendukung dakwahnya,
yaitu Khadijah istrinya dan juga Abu Thalib pamannya. Sepanjang perjalanan Rasulullah dalam berdakwah, dua orang inilah yang selalu memberikan support kepada Rasulullah SAW, baik support lahiriah maupun batiniah. Ketika Rasulullah keluar berdakwah kepada kaum kafir Quraisy yang justru mendapatkan cercaan, mendapatkan makian, mendapatkan ancaman, maka di garda terdepan ada pamannya Abu Thalib membela Rasulullah SAW dari serangan kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, ia kemudian mendapatkan senyuman hangat, senyuman yang damai dan tentram dari istrinya yang selalu senantiasa menantikan Rasulullah SAW di rumahnya. Jadi sepanjang perjalanan dakwah Rasulullah SAW, ia selalu mendapatkan support dari pamannya dan istrinya. Namun di tahun yang sama Allah kemudian mengambil keduanya, mengambil kedua support Rasulullah SAW tersebut, sehingga ketika Rasulullah berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah. Pulang ke rumah tidak ada lagi yang mampu menenangkan Rasulullah. Sampailah kemudian Rasulullah berinisiatif bahwa Mekah sudah tidak kondusif lagi untuk berdakwah, untuk tempat tinggal umat muslimin. Maka ketika itu Rasulullah SAW berinisiatif untuk berhijrah ke kota Taif. Rasulullah mengajak anak angkatnya bernama Zaid bin Harithah, yang mana ia berdua berjalan kaki menuju kota Taif. Mekah ke kota Taif itu jaraknya kurang lebih 100 km. Namun Rasulullah menempuh jarak yang jauh itu cuma berjalan kaki hanya dengan seorang anaknya Zaid bin Harithah. Berharap di kota Taif ada yang mampu memberikan perlindungan di sana, memberikan kenyamanan, ketentraman bagi umat muslimin. Namun ketika sampai di kota Taif, Rasulullah kemudian mulai berdakwah, namun tidak ada yang menerimanya. Sampai kemudian Rasulullah menghadap ke pemimpin dari Bani Saqif tersebut, meminta perlindungan, berdakwah, memberikan risalah Islam kepadanya. Namun kembali diberikan cacian makian. Rasulullah kembali diserang. Namun yang dialami Rasulullah di kota Taif itu lebih mengenaskan dibanding apa yang dialami Rasulullah di kota Mekah. Di kota Taif, Rasulullah bukan cuma mendapatkan cacian tersebut, bukan cuma kata-kata jahat yang keluar dari mulutnya, namun juga ketika Rasulullah akan pulang dari kota Taif, tidak mendapatkan apa-apa di sana. Justru sepanjang perjalanan pulang Rasulullah dilempari dengan batu, dilempari dengan kayu, sampai dalam riwayat dikatakan bahwa kaki Rasulullah berdarah, sampai sendalnya berwarna merah. Beginilah tantangan yang dialami Rasulullah SAW. Ia kehilangan dua pilarnya. Kemudian ketika dia berusaha untuk mencari perlindungan di kota Taif, justru mendapatkan kejahatan yang begitu nyata. Sampailah kemudian Rasulullah ketika keluar dari kota Taif, tidak ada lagi yang melempari beliau. Rasulullah kemudian bersandar di sebuah pohon kurma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa malaikat penjaga bukit yang ada di kota Taif menghadap ke Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, malaikat penjaga bukit kota Taif mengatakan, "Angkat tanganmu wahai Rasulullah, angkat tanganmu wahai Muhammad, mintakan kepada Allah agar aku menimpakan bukit-bukit yang ada di kota Taif ini kepada orang-orang yang membuatmu demikian." Namun disinilah kita melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW
kita melihat bagaimana kelembutan hati Rasulullah SAW. Ketika ditawarkan hal yang demikian, Rasulullah menjawab, la balhum qaumul la ya'lamun. Tidak usah kau lakukan itu. Mereka cuma belum tahu siapa saya. Mereka mungkin belum tahu tentang risalah Islam sehingga mereka berbuat begitu jahat kepada aku. Boleh jadi ada dari keturunan mereka yang suatu saat akan percaya dan yakin kepada apa yang kubawa ini. Maka kemudian setelah menjawab hal tersebut, Rasulullah mengangkat tangannya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya inilah yang mampu menggetarkan arsy sehingga Rasulullah mendapatkan undangan spesial untuk bertemu dengan Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam doanya Nabi Muhammad mengatakan, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hawani ilan nas. Hanya kepadamu lah ya Allah aku mengadukan kelemahan diriku. Aku mengadukan kelemahanku di hadapan manusia. Ila man takiluni, a ila qaribin yu'dhimuni am ila ba'idin yuhajjimuni. Kemana lagi engkau memerintahkan aku berjalan ya Allah? Apakah ke tempat yang lebih jauh daripada kota Taif, yang mana di sana aku kembali mendapatkan perbuatan-perbuatan buruk, atau di tempat yang dekat denganku, yang justru di sana juga aku mendapatkan cacian dan makian? Kemanapun engkau menyuruhku pergi ya Allah, aku akan ridho. Aku tidak peduli dengan apa yang kudapatkan, malam taghdab alayya, selama bukan engkau yang marah kepada aku. Inilah doa Rasulullah yang kemudian menggetarkan arsy sehingga Rasulullah mendapatkan undangan yang sangat spesial melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, ketika kita merencanakan sebuah kebaikan, ketika kita punya cita-cita kepada sebuah kebaikan, itu pasti akan melewati yang namanya ujian dan cobaan. Kita pasti harus melewati yang namanya tantangan. Untuk apa? Untuk menguji seberapa serius kita untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga begitu saja padahal kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian belum ketahuan seberapa serius kalian mendapatkan surga tersebut, seberapa sabar kalian melewati ujian dan tantangan yang diberikan oleh Allah. Maka setiap kebaikan yang kita cita-citakan pasti ada tantangan di sana. Hikmah yang kedua yang bisa kita petik dari kisah tersebut, bahwa ketika kita mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk di tengah perjalanan kita menggapai cita-cita kebaikan yang ingin kita raih, maka mari bersikap proporsional. Tidak usah kita balas setiap perbuatan jahat dengan perbuatan jahat. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Tidak sama perbuatan jahat dan perbuatan buruk tersebut. Maka balaslah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang lebih baik. Inilah pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari apa yang dihadapkan Rasulullah SAW. Dan pelajaran yang terakhir dari kejadian tersebut, Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahwa satu-satunya tempat bergantung, tempat kamu meminta perlindungan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berharap banyak kepada manusia. Tidak usah berharap perlindungan dari pamanmu, dari istrimu, karena satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.